Kalau hobi beda ya sama passion gitu Okay. ya. Kalau hobi itu kan lebih sesuatu fun yang kita lakukan. Kalau passion tuh lebih sesuatu yang ingin kita kejar gitu. Jadi yang kita persempit adalah si passionnya tadi. Passion. Apa yang ingin kita kejar untuk tujuan akhirnya gitu. Ya, kalau kelar. hobi ya banyak nggak apa-apa gitu. Iya, Malah benar justru juga. balance diri kita kan gitu. Iya. Halo Bright People, kembali lagi bersama saya Tamara yang akan memandu Prasmo Insight kali ini dengan topik bahasan Gen Z jangan sampai salah pilih program studi kuliah. Nah, Bright People, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan seseorang yang baru lulus untuk mencari kerja adalah 6 bulan. Ketika seseorang salah memilih jurusan, maka masa tunggunya hingga mendapatkan pekerjaan akan semakin lama, bisa mencapai 1 tahun, bahkan lebih. Salah jurusan ini merujuk kepada kondisi bahwa jurusan yang kita pilih ternyata tidak banyak dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Faktor salah jurusan inilah yang memberikan waktu tunggu yang cukup panjang dan menjadikan banyak anak muda Indonesia termasuk golongan pengangguran tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training atau NEET. Terus apa dong solusi buat para Gen Z khususnya mereka yang sekarang sudah kelas 11 dan 12 supaya nggak salah memilih jurusan? Apa aja sih yang harus kita pertimbangkan sebagai kelas 11 dan 12 dalam memilih program studi untuk kita berkuliah? Bersama saya telah hadir Kak Maria Konipra Febriana, Magister Psikologi. Kak Koni ini sebagai Head of Development of Character and Counseling Division di Universitas Prasetya. Halo Kak, apa kabar? Baik, Ara. Apa nih kesibukannya belakangan ini? Ya paling apalagi ngurus data untuk mahasiswa baru nih, ada pengolahan data sama ya konseling lah sehari-hari. Konseling sehari-hari, tapi pasti selalu ada tuh ya tiap hari dengerin curhatan-curhatan kita. Iya, curhatan-curhatan mahasiswa. Belum kapok ya. kan Kak ya? Sejauh ini belum. Belum. Jangan dong, kita masih Iya, butuh iya. soalnya. Nah Kak, kan kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar hal yang pastinya sekarang tuh menjadi isu atau dilema lah untuk teman-teman kelas 11 dan 12 pastinya. Apalagi kalau tentang memilih jurusan atau program studi. Menurut kakak nih, sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan dalam memilih program studi untuk kuliah? Oke, dalam memilih program studi itu aku sih sarankan ada 3 hal yang perlu dilakukan. 3 hal itu yang pertama adalah mengenal dulu diri sendiri gitu. Jadi kita discovery ourselves gitu ya, untuk lebih paham lagi gimana kita tuh maunya apa gitu ya, kita maunya kemana gitu. Nah, hal-hal yang kayak discovery yourself ini bisa kita lakukan secara mandiri sendiri gitu ya, melalui saya tes psikologi gitu ya. Seperti MBTI yang banyak di internet gitu? Sebenarnya boleh sih, Boleh. cuman kalau MBTI sendiri kurang valid gitu ya. Cuman nggak apa-apa kalau emang itu resource yang kita punya, ya kita pakai itu dulu untuk mengenali diri. Cuman ada yang lain juga, misalnya kayak 16 personality atau yang tes kepribadian lain tuh kayak Big Five gitu. Atau kalau mau yang lebih safe atau aman, kita datang ke psikolog gitu ya untuk tes terkait dengan kepribadian kita. Oh ternyata bisa ya Kak? Bisa, Oke. terus juga tes minat gitu ya. Apa sih yang jadi minat kita mungkin ya, secara kategori itu kadang bingung, aku pengen ini, pengen itu gitu ya. Cuman nggak tahu ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah itu tes minat tuh gunanya untuk ngelihat kumpulan minat kita tuh ada di mana gitu ya. Terus ada juga tes bakat gitu ya, kita bisa tes bakat juga, jadi kita tahu kemampuan atau skill kita itu sudah sampai mana sih di tahap ini, dan skill itu bisa di-match-kan dengan nanti dunia kerjanya seperti apa gitu ya. Dengan jurusan yang Ya kita mau jurusan juga juga, seperti gitu. apa gitu sih untuk pengenalan diri. Sama mungkin satu lagi, kita tuh juga perlu tahu value kita juga gitu ya. Value itu biasanya adalah sesuatu yang didikan dari orang tua juga, mungkin ya, keluarga gitu. Apa tuh Kak contohnya? Misalnya kayak emang kita suka berbagi misalnya gitu ya. Value yang kayak gitu, misalnya kita caring gitu ya, atau kita
mendukung apa gitu ya dalam kehidupan gitu. Nah Oke, itu hal-hal seperti itu juga berhubungan ya dengan jurusan yang akan kita ambil nantinya. ya, itu justru berhubungan sekali juga ya, karena kalau misalnya itu juga tidak sesuai ketika kita masuk dan value-nya bertentangan gitu Oh iya, ya, benar. itu membuat kita unmotivated gitu ya untuk ngejalanin nanti perkuliahan di situ atau mungkin nanti di tempat karir kita bekerja gitu sih. Jadi kenali diri dulu gitu ya, discover dulu hal-hal yang tadi aku sebutkan tadi gitu. Alright, berarti yang pertama kita perlu mengenali diri kita sendiri dulu. Nah, seperti yang dikatakan Kak Koni ini sendiri, kita bisa melakukannya secara mandiri atau untuk hasil yang lebih reliable, kita bisa datang ke profesional. Benar ya, Kak? Iya, benar-benar. Alright, tapi itu baru yang pertama nih, Bright People. Kita masih ada 2 lagi. Oke, yang kedua setelah kita udah tahu nih kita maunya apa, kita kayak gimana gitu ya, ada baiknya kita cari info eksternal. Jadi kayak dunia eksternal kita cari informasi kumpulkan sebanyak-banyaknya gitu. Kan informasi sekarang mudah sekali ya didapatkan dari media sosial gitu ya. Nah tapi juga balik lagi apa yang ada di online gitu kadang-kadang kan nggak terlalu bisa dipercaya 100% Terkadang gitu kurang ya. reliable gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa itu karena tools yang ada saat ini, harus pilih website tertentu yang cocok juga gitu ya untuk mencari informasi. Mungkin kayak kalau misalnya udah ada referensi tertentu yang kalian perlu gitu ya, cari mungkin ke website ke kampusnya itu atau jurusan itu cari ke website kampus gitu misalnya seperti itu. Itu kalau cari informasi lewat media sosial gitu. Berarti cari informasinya berarti seputar jurusan ataupun kampus yang kita minati gitu ya, Kak. Oke. Nah, terus cari informasi juga bukan hanya sendiri gitu ya kayak self research gitu, tapi juga bisa tanyakan ke orang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada guru BK di sekolahnya teman-teman sekalian gitu ya, nanti bisa juga tanya ke guru BK, bimbingan konseling gitu ya. Biasanya kan mereka juga punya referensi jurusan dan kampus pilihan, universitas pilihan gitu ya, apa gitu. Nah kalau enggak mungkin ke orang tua juga atau ke seniornya kalian gitu ya, ketika cari tahu nih kok senior-senior saya banyak tersebar di kampus mana, di jurusan apa. Nah, itu juga boleh cari taunya dari situ. Ya, jadi alasan mereka apa gitu ya. Nah, terus juga mungkin kalau saat ini mungkin kalau misalnya kampusnya atau tujuan universitasnya tuh dekat gitu ya, mungkin bisa datengin langsung aja juga buat tanya-tanya informasinya langsung atau lihat suasananya, lihat pengajarannya gitu. Jadi benar-benar cari informasinya itu tidak hanya sekedar browsing aja gitu. Iya benar, kayak misalnya contohnya Prasmul nih ya Kak. Jadi fun fact nih teman-teman, Prasmul tuh sering banget adain open house gitu dan teman-teman di situ bisa ngerasain nih kehidupan ala mahasiswa Prasmul gimana. Mungkin hal-hal seperti itu juga bisa membantu juga ya Kak dalam mempertimbangkan. Ya, jadi manfaatin aja kampus-kampus yang memang punya fasilitas yang tadi kayak Prasmul sendiri punya gitu. Dan jadi ada beberapa universitas lain juga yang mungkin bisa punya fasilitas yang sama. Iya. Alright. Nah berarti yang pertama tadi mengenali diri sendiri, yang kedua berarti mencari informasi dari beberapa sumber, dari banyak sumber kalau bisa. Yang ketiga nih Kak, apa? Nah yang ketiga biasanya kalau orang-orang nih udah terlalu banyak informasi, biasanya bingung gitu ya. Aduh aku mau kemana ya, kok banyak banget pilihannya gitu. Iya, karena terlalu luas juga terlalu luas. Ya. Jadi yang ketiga ini sebenarnya aku sarankan untuk konsultasi gitu ya, konsultasi kembali gitu setelah kita juga bikin summary terkait sama diri kita sendiri dan perkiraan mungkin tentukan dulu 3 pilihan utamanya gitu ya, mau jurusan apa dan kampus apa gitu ya, 3 pilihan utama itu perlu gitu. Jadi persempit apa yang tadi sudah dapat research-nya banyak gitu. Nah, dengan dipersempit itu kita juga bisa komunikasikan itu gitu ya ke orang tua atau misalnya ke guru BK konsultasi lagi atau ke profesional juga atau juga mungkin ke senior tadi yang teman-teman yang sudah berkuliah gitu. Berarti untuk mendapatkan jurusan yang terbaik yang paling sesuai dengan minat dan bakat kita gitu ya, biar tidak tersesat nih ya Kak. Iya, benar. Jadi mungkin kalau bisa di restate lagi, yang pertama tadi mengenali diri sendiri dulu, lalu yang kedua kita cari dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan dan kampusnya, dan yang terakhir kita harus konsultasi lagi dengan orang tua ataupun mungkin dengan profesional, dan mungkin bisa peer review juga dari senior-senior kita gitu ya teman-teman. Nah,
Jadi Kak, sesuai dengan yang tadi kita state di awal nih, kadang tuh salah jurusan adalah apa yang kita pilih untuk menjadi jurusan kuliah kita sebenarnya tidak menjadi apa yang dibutuhkan oleh industri atau dunia kerja gitu. Nah, menurut Kakak melihat fakta ini gimana? Apakah harusnya kita cari dulu nih apa yang dibutuhkan dunia kerja baru pilih jurusan? Atau mungkin yang paling simple nih untuk kita waktu SMA kan pasti mikirnya, oh, kita harus punya cita-cita dulu nggak sih baru pilih jurusan, atau kuliah dulu baru bentuk cita-cita, itu gimana? Oke. Kalau menurut aku sih pribadi nggak ada yang bisa duluan yang mana gitu ya. Nggak ada pakemnya ya? Nggak ada gitu. Cuman kalau memang harus memilih gitu ya, mungkin pilihannya adalah kita kenali dulu diri sendirinya itu. Kita tahu dulu tadi kalau Ara bilang kan cita-cita gitu ya. Jadi cita-citanya nih mau apa dulu gitu ya. Tapi cita-cita tadi prosesnya self discovery-nya ya cukup panjang gitu. Ya mumpung masih kelas 11 12 ya masih bisa masih punya waktu untuk ngelakuin itu. Tapi sambil discover diri gitu ya. Itu juga perlu disertai tadi ada informasi juga terkait industri yang saat ini gitu ya, karena kan industri cepet banget ganti gitu ya. Iya, benar banget. Terus waktu juga cepet juga selesai gitu tiba-tiba. Sebenarnya rasa-rasanya kita baru tahun baru udah mau tahun baru lagi ya, kayak udah tadi baru masuk tahun ajaran baru udah mau lulus lagi gitu kan ya. Nah itu makanya sambil mencari diri itu prosesnya sambil mencari informasi juga. Jadi informasi terkait industri pun nggak boleh tutup mata gitu. Jadi nggak ada semua yang yang aku suka di industri ya nggak bisa juga karena tuntutannya adalah harus mematchingkan antara diri kita sama industri yang ada gitu. Berarti kita tetap harus pinter-pinter nih ya Kak, dari passion kita. Sebenarnya yang mana sih yang paling kuat yang harus kita kembangkan yang dibutuhkan oleh industri juga gitu ya jadinya. Benar, gitu. Alright, berarti teman-teman yang punya mungkin hobinya kebanyakan atau passionnya kebanyakan ini masih bisa mempersempit lagi pilihannya dengan melihat apa sih yang industri butuhkan saat ini gitu ya Kak. Mungkin bukan, kalau hobi beda ya sama passion gitu ya. Kalau hobi itu kan lebih sesuatu fun yang kita lakukan. Kalau passion tuh lebih sesuatu yang ingin kita kejar gitu. Jadi yang kita persempit adalah si passionnya tadi. Apa yang ingin kita kejar untuk tujuan akhirnya gitu. Kalau hobi ya banyak nggak apa-apa gitu. Iya, malah justru balance diri kita kan gitu. Alright. Nah, kalau misalnya fakta yang lainnya nih Kak. Kan kita sebagai apalagi siswa SMA gitu, kita kan masih banyak depend sama orang tua. Apalagi misal nanti kita kuliah masih dibiayain orang tua dan segala macam. Nah, fakta lainnya adalah ada banyak anak yang terpaksa harus ngikutin pilihan orang tuanya. Mungkin orang tua berpikir, oh ini tuh yang terbaik buat anak aku gitu. Orang tua juga merasa mengenal anaknya. Nah, menurut Kakak melihat fakta ini tuh gimana? Kalau dari fakta itu sih sebenarnya di mahasiswa kita juga gitu ya, di sini ada tuh banyak yang seperti itu gitu ya. Aku masuk kuliah karena orang tua yang mengarahkan atau mendukung orang tua pengen aku situ, masuk ini gitu ya. Mungkin kalau untuk yang tadi kalau masih di kelas 11-12 mumpung belum sampai ke arah situ gitu ya. Tadi kan sudah melakukan riset terhadap diri sendiri maupun eksternal gitu kan, mencari informasi. Nah, proses konsultasinya itu adalah yang digunakan untuk meyakinkan mungkin orang tua gitu ya, dan bisa mungkin ada mediatornya atau penengah, bisa kita hubungi misalnya profesional ya, psikolog untuk kayak melihat lagi gitu ya sebenarnya jangan-jangan yang keinginannya orang tua ini tidak sesuai nih, ternyata bakatnya anak nggak di situ gitu ya. Kalau bakat atau kemampuannya nggak di situ kan masuk ke jurusan jadi susah gitu, terseok-seok lah istilahnya, atau lebih lama adaptasinya, atau lambat untuk menerima pelajarannya misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya butuh penengahnya juga. Jadi kayak di situ juga dari sisi anak atau dari sisi calon mahasiswa ini juga paham bahwa ternyata selain hanya keinginan saya juga perlu bakat. Orang tua juga bakat bukan hanya bakat tapi juga butuh minat gitu. Jadi conversationnya goes both way gitu ya Kak. Karena kan kalau kita ngejalanin tanpa minat pun kan ya agak gimana berat banget gitu bisa, kan tapi ya. mungkin kadang hasilnya kurang maksimal. Iya gitu. Benar gitu. Jadi ya pencegahan buat yang kelas 11-12 tadi ya.
kalau bisa ya tadi konsul aja dulu gitu, bicarakan, diskusi hasil risetnya yang udah dilakukan tuh, kayak bikin proposal dipresentasiin gitu kali ya ke orang tua. Tapi ingat ya teman-teman, harus dengan data dan fakta yang ada gitu. Jangan ngomong sama orang tua ujungnya berantem karena kita mainnya emosi masing-masing gitu ya Kak. Dan pastinya tadi bisa dibantu juga ya oleh profesional untuk menengahi conversation ataupun pertimbangan antara orang tua dan anak ini gitu. Iya, benar. Oke. Nah, mumpung sama Kakak juga nih di sini, kan tadi kan kalau misalnya kita belum masuk kuliah gitu, gimana ceritanya kalau misalnya kita udah masuk kuliah, udah di tengah jalan nih atau mungkin udah di ujung banget, tapi tiba-tiba kita ngerasa kayak, aku kayak salah jurusan deh gitu. Biasanya tuh dari sisi konseling sendiri, ada tindakan-tindakan lebih lanjutnya nggak sih? Apakah kamu juga seperti itu? Kebetulan tidak ya, tapi okay. Aku sering ngobrol sama teman-teman aku yang selalu kayak, aku kayak salah jurusan deh di sini, aku kayak nggak bisa, aku nggak kuat gitu. Oke. Ya sih benar, ada beberapa kasus atau apa yang aku tanganin gitu ya dari sisi mahasiswa, yang ada yang kayak sudah masuk di semester 5, sudah jalan gitu di ya. Tahun terakhir banget ya gitu. Ya, tahun masih ujung-ujung ya gitu ya. Ada juga yang semester 7 gitu ya, udah mau tinggal ambil tugas akhir gitu ya. Masih merasa salah jurusan? Masih merasa salah jurusan juga ada. Dan ya kalau dari yang pengalaman aku menghadapi mereka, akhirnya ada 3 solving problemnya gitu ya. Yang pertama mungkin kalau masih di awal-awal, mereka akan mengajukan pindah jurusan. Ya. Kalau misalnya masih di kampus yang sama dan memungkinkan untuk pindah jurusan, mereka akan melakukan pindah jurusan itu, konsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik, kalau di sini sebutannya mentor gitu ya. Terus konsultasi juga dengan konselor gitu kadang-kadang, lalu mengajukan pemindahan jurusan itu. Nah itu yang pertama. Terus ada yang kedua, nih yang lebih ekstrim ya. Kalau yang kedua itu memutuskan untuk berhenti kuliah gitu. Walaupun udah di tengah-tengah berhenti gitu ya? Iya, berhenti aja gitu. Kalau ditanya rencananya apa, ya ada yang rencananya ya udah nggak lanjut kuliah atau misalnya langsung kerja gitu ya. Ada juga yang memang pindah ke jurusan atau kampus lain misalnya yang sesuai gitu. Passion dan bakatnya dia. Iya, sesuai passion sama bakatnya dia juga gitu ya, sesuai dengan yang sudah dia akhirnya discover gitu ya kan. Ternyata proses discovery ini nggak berhenti waktu kita mau masuk kuliah aja ya. Waktu masuk kuliah discovernya lebih banyak lagi kan dari situ. Nah itu, jadi mereka kalau yang tipe kedua ini ya udah waktu udah berjalan ya investasinya ya udah nggak apa-apa gitu, tapi tetap aja mengejar apa yang mereka jadi mau, jadi ngulang lagi jadi angkatan tahun pertama misalnya gitu. Berarti investasi waktu, tenaga, mungkin materi gitu. Kalau misalnya mereka udah punya opsi yang lebih matang lagi pertimbangannya, mereka ambil opsi itu gitu ya. Kalau yang ketiga nih Kak? Nah yang ketiga ini sebenarnya lebih banyak yang ditemukan ya. Jadi kayak ya emang nggak sesuai dengan apa yang dijalanin gitu ya. Sesuai harapan, biasanya ngomong di awal kayaknya jurusannya kayak gini-gini deh Kak, pas masuk kayak gini nih, kok nggak matching ekspektasinya ya, ada gap ekspektasinya gitu ya. itu, cuman udah masuk, udah mengeluarkan sejumlah investasi dana dan waktu gitu ya juga, tapi tetap lanjut jalan kuliah gitu, tetap dilanjutin gitu. dengan penuh perjuangan gitu ya. Kenapa mereka tetap mau lanjut ya? Kadang-kadang ya itu akhirnya datang ke konseling tuh karena mempertanyakan hal ini, gimana ya biar bisa tetap stay, lanjut dengan kuliah saya gitu ya. Tapi di satu sisi tetap have fun mungkin ya dengan masa kuliah ini gitu ya. Karena kan masa kuliah ya saatnya bangun networking juga dan saatnya juga untuk bangun happiness juga gitu, starting dari situ kan. Ya akhirnya mereka konsul terkait itu. Jadi kalau kebanyakan dari mereka akhirnya memutuskan untuk stay terus itu karena mereka balancing kuliahnya dengan aktivitas yang lain gitu, sesuatu yang mereka minati gitu ya di luar akademik gitu. Atau misalnya juga akademik tapi mereka misalnya kursus gitu atau ngambil magang gitu, karena
kalau magang kan jadi based on experience gitu ya, jadi kayak lebih enak gitu untuk ngejalaninnya, mungkin ya lebih tahu gambarannya juga gitu. Benar sih. Jadi kayak gitu sih, jadi tetap lanjut karena kayak saya selalu bilang sih sama mereka kayak kalau kayak gitu ya ilmu nggak ada yang sia-sia, kapan kamu pakai nggak tahu gitu, tapi nanti pasti dipakai gitu. Mau di industri apapun pasti ada ilmu-ilmu tertentu yang dicicipin gitu ya, dan itu dipakai gitu. Gitu sih. Tapi kalau dari tipe orang yang tadi nih Kak, yang memutuskan untuk aku ngerasa salah jurusan tapi ya udahlah lanjutin aja, udah dimulai juga gitu. Ada nggak sih testimoni yang balik lagi ke Kakak nih untuk ceritain, sekarang aku kerja di industri yang a whole different world gitu, atau mungkin ternyata aku tetap lanjut Kak di industri aku gitu. Oke. Nah itu ada yang memang akhirnya beda banget sama yang dia jalanin gitu yang di bener-bener kuliah gitu. Tidak sesuai jurusan gitu tidak sesuai sama jurusan. Kayak waktu itu misalnya dia yang aku temuin ya misalnya jurusan accounting gitu ya. Terus akhirnya di tempat kerja dia waktu udah lulus itu dia memutuskan untuk open bisnis gitu. Oke, jadi businessman ya. Dia buka bisnis cake waktu itu. Jadi dia mulai di situ, ada yang kayak gitu. Ada tapi yang setidaknya ilmu accountingnya itu bisa di-apply waktu dia manage keuangan bakery-nya dia gitu. Jadi kan? dia tadinya dia kayak merasa sia-sia gitu kan ya, cuman dipikir-pikir lagi setelah kayak gitu ya kepake, berguna gitu kan. Jadi nggak sia-sia juga gitu. Jadi masih walaupun IPK-nya atau yang terakhirnya nilainya tidak terlalu bagus gitu ya, tapi ilmunya tetap kepake. Masih applicable gitu. ya. Oke. Itu kalau misalnya dia kerja di whole different industry. Kalau misalnya ceritanya yang dia lanjut di industri yang sama? Kalau di industri yang sama juga ada sih. Jadi karena ini setelah dilihat-lihat gitu ya, misalnya nih nggak terlalu suka nih, aku pernah ketemunya yang jurusan branding. Nggak terlalu suka sama sebenarnya ngomong sama orang, introvert ya? Introvert gitu ya, terus sebenarnya terpaksa banget harus present terus misalnya gitu ya. Sedangkan anak-anak marketing atau branding lainnya tuh rame gitu ya, dia tuh beda sendiri ngasana ya gitu. Cuman waktu masuk ke industri ya dia ngelamarnya di bidang yang sama gitu, serupa gitu ya. Itu bunuh diri bukan sih Kak? Ternyata setelah saya saya nanya gitu ya, dia jawabnya ya sebenarnya nggak semuanya sih Kak yang aku nggak suka juga, mungkin bagian kayak harus ngomong depan orangnya itu ternyata bisa digantikan sama yang lain. Aku lebih suka mungkin data analisisnya, consumer journey-nya gitu ya. Jadi lebih suka ke situnya gitu. Jadi masih sejurusan tapi bagian yang itunya tuh bisa lebih fleksibel lah ya kalau di industri gitu. Ya. Oke. Ternyata solving untuk problem sejenis ini dimana kita udah kuliah di tengah jalan dan kita ngerasa salah jurusan, bisa di-solve dengan 3 hal tadi ya yang disebutin sama Kak Kony. Yang pertama itu pindah jurusan kalau misalnya masih early. Yang kedua ekstrim banget kalau misalnya kita udah pertimbangan yang mateng banget untuk something new. Kita bisa stop di jurusan yang kita sekarang jalani lalu mulai ke jurusan baru ataupun mungkin emang kegiatan baru seperti bekerja dan segala macam tadi ya Kak. Dan yang ketiga adalah finish what you have started. Karena dari awal udah mulai tapi konsultasi ke konseling tadi ya Kak untuk menguatkan diri gimana sih aku bisa survive tetap di jurusan ini sampai lulus gitu, karena toh setelah lulus tidak ada yang sia-sia juga ya Kak, masih pasti ilmunya masih applicable gitu. Tapi tadi menariknya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bisa cerita ke Kakak secara pribadi atau lewat konseling Prasmul nih? Biasanya sih kadang-kadang ini karena mereka udah tahu ada layanan konseling di Prasmul. Atau biasanya mereka cari referensi dari dosen pembimbingnya. Biasanya kan mahasiswa di Prasmul nih kalau ada kegalauan atau apa gitu ya, ada masalah secara akademik biasanya kan konsultasi ke mentor dulu, gitu ya. Nah dari mentor kalau misalnya sudah mulai kesulitan untuk handle, apalagi yang permasalahannya emosi, motivasi gitu ya. Apalagi kalau udah salah jurusan tuh motivasi udah low banget, turun banget gitu ya dari yang awalnya. Ya biasanya di refer ke konseling gitu ya. Tapi kalau misalnya mau curhat ke konseling Prasmul ini mahal nggak sih Kak bayarnya? Ke konseling Prasmul sendiri sih ini bagian fasilitas dari Prasmul berarti kita gratis ya?
kamu terdaftar sebagai mahasiswa Prasmul ya so gratis gitu. Teman-teman kalau misalnya punya banyak hal untuk diceritakan di Prasmul, kita bisa banget dan gratis ya Kak. Oh ya, aku juga pernah dengar something tentang Prasmulian Bestie. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Oh, kalau Prasmulian Bestie itu bagian dari layanan konseling juga. Nah, tapi yang menghandle itu ke sesama mahasiswa juga. Sesama gitu. mahasiswa ya? Jadi itu kalau Prasmulian Bestie adalah mahasiswa-mahasiswi Prasmul yang kami dari tim konseling itu training untuk jadi orang yang bisa mendengarkan atau dengar yang curhat. Pendengar yang baik. Gitu. Dan itu tuh dijaga juga kerahasiaannya, konfidensial juga. Jadi mereka berkomitmen untuk jaga rahasia juga sih untuk cerita-cerita mahasiswa. Biasanya juga laporan ke tim konseling juga gitu. Alright, bright people, it's such a choice loh daripada kita cerita ke orang-orang yang mungkin kita merasa kita kurang percaya gitu ya. Atau mungkin kita memendam sendirian semuanya karena kita kurang bisa count on someone. Kita bisa cerita mungkin ke Prasmulian Bestie yang seumuran, atau kalau misalnya butuh bimbingan yang lebih profesional langsung ke konseling Prasmul gitu ya Kak. Alright. Nah, dari tadi kan Kak kita udah cerita-cerita nih tentang persiapan pemilihan jurusan gitu waktu kita kelas 11 dan 12. Tapi kalau ini di luar pemilihan jurusan, ada nggak sih persiapan mental yang harus kita lakukan sebagai siswa-siswi kelas 11, 12 SMA nih sebelum kita masuk kuliah, apa yang harus kita siapin? Oke, yang pertama ya tadi ya secara mental harus siap dulu gitu ya untuk bisa mencari diri sendiri tadi gitu ya. Mungkin nggak ketemu langsung dalam satu periode waktu, cuman ya mulai gitu, udah mulai starting, apalagi kan masih kelas 11 atau 12 itu. Dan perbanyak juga mungkin ngobrol sama orang-orang yang sudah berpengalaman, bisa dari guru BK, dari orang tua maupun dari teman-teman senior atau alumninya dari sekolah itu. Jadi secara psikologis pun juga siap gitu ya, udah tahu informasinya, sudah tahu apa yang diinginkannya juga gitu ya. Dan mungkin kalau bisa menambahkan kesiapan juga ya mungkin ikut experience yang tadi mungkin ya di dalam kampus gitu ya. Misalnya kalau dari kampusnya atau universitasnya menyediakan fasilitas untuk sit in gitu ya, coba aja gitu. Jadi kita itu bisa lebih manage expectation gitu bisa lihat juga kayak gimana gitu ya. Jadi secara psikologis pun lebih siap gitu. Oke, jadi teman-teman untuk mempersiapkan diri kita secara psikologis, yang pertama pastinya kita harus siap dulu untuk memulai petualangan mencari jati diri gitu ya. Kayak kita itu sebenarnya sukanya apa sih, bakatnya di mana sih gitu. Dan selanjutnya adalah untuk set ekspektasi, kita harus mencari-cari informasi juga gitu ya Kak, secara langsung mungkin ke universitasnya kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu gitu, atau bisa dengan bantuan guru BK di sekolah, ataupun juga bertanya ke senior-senior dan teman-teman. Tapi kalau teman-teman rada bahagia nggak sih Kak, karena kan kita kadang ini nggak sih, kamu masuk kampus ini kenapa? Oh karena teman-teman aku di sini semua gitu. Iya banget tuh kalau misalnya ketemu cuman ngomongnya sama teman-teman aja, ya mau masuk karena temennya ada di situ gitu. Nah itu bahayanya nggak kerasa waktu kalian di SMA-nya gitu. Nanti kerasanya waktu di kuliah kayak bingung banget gitu, ngapain ngejalanin ini semua. Teman-temanku gitu. enjoy tapi kenapa aku rada stres gitu ya. Nah makanya itu penting ngobrolnya bukan sama teman seangkatan aja, tapi juga sama tadi yang seniornya juga gitu. Jadi benchmarking ya teman-teman. Jadi di samping ngobrol sama teman-teman kita juga punya pertimbangan dari diri sendiri dan juga realistis dari fakta-fakta yang ada gitu. Oke. Nah, terakhir nih Kak, itu kan untuk yang belum kuliah. Nah, untuk kita-kita nih yang udah kuliah, pasti sekarang kan kita deg-degannya adalah memasuki kompetisi dunia kerja gitu. Ada tips nggak sih gimana mempersiapkan diri untuk masuk ke industri tersebut? Oke, kalau yang sudah kuliah nih ya, biasanya sih kalau di Prasmul di tahun pertama perkuliahan ini kita ngajarin di mata kuliah personal development terkait dengan SMART Goal. SMART Goal. Masih ingat mungkin SMART Goal? Oh masih, itu tuh kita bikin ini kan Kak, hal-hal yang mau kita achieve tapi dia ada matriksnya which is SMART. Specific, measurable, attainable,
relevant sama time bound, Yes. benar. Ya, karena itu menarik banget teman-teman. Jadi waktu kita baru pertama kali masuk Prasmul tuh kaget banget tiba-tiba disuruh kamu harus bikin tujuan dengan matriksnya SMART gitu. Terus kayak disuruh bikin ini juga kan Kak, kayak River of Life. Yeah. Oh jadi sejauh ini aku udah lewatin apa sih, terus kedepannya aku targetin apa gitu. Nah, itu sebenarnya si SMART Goal itu ya mungkin kalau pas bikin awal itu ya di semester awal gitu ya, buat apa sih? Masih 4 tahun lagi aku lulus gitu ya. Aku juga belum tahu mau ngapain gitu. Banyakan kan kayak gitu. Cuman sebenarnya itu sangat helpful, sangat membantu kita untuk bisa tracking progres kita itu sudah sampai di mana. Misalnya itu dibuat di semester 1 gitu ya. Nanti di semester 5 kita misalnya lihat lagi, oh ternyata saya masih jauh dari SMART Goal yang saya buat gitu, apa yang mau saya achieve gitu. Nah itu perlu dipantau ya, jadi kalau teman-teman yang sudah berkuliah itu pantau terus SMART Goal-nya masing-masing gitu ya, apa yang menjadi tujuan goal-nya yang ingin 5 tahun deh setelah lulus dari kuliah itu apa gitu. Jadi berarti biar kita nggak lost track juga ya Kak? Iya, biar nggak lost track, terus biar tahu juga sudah sejauh mana gitu ya yang sudah progresnya itu udah berapa persen nih gitu kan. Kalau kita main game kan biasanya juga ada progresnya tuh ya. Nah di situ baru bisa self reward guys, kayak oh aku sudah sejauh ini ternyata. Iya benar, gitu. itu juga kayak gitu self reward tuh. Misalnya udah 25% progres dapat reward gitu yang bikin kayak kita gitu. termotivasi. Selanjutnya aku harus lebih giat lagi nih ngejar emang goals aku yang dari awal udah aku set gitu. Gitu. Nah dan si SMART Goal ini juga bisa dibuat bukan hanya untuk tujuan karir aja, tapi juga goal-goal kecil lainnya mungkin ya yang terkait dengan misalnya hobi misalnya atau kegemaran gitu juga bisa. Jadi kayak menambah skill pun juga ada set goalnya juga gitu. Dan penting juga kalau buat yang masih di dunia perkuliahan, fokus sama hal-hal yang non-akademis juga gitu. Jadi emang harus pecah fokus gitu ya. Jadi ada kegiatan yang akademis, tetap lancar gitu ya, yang non-akademis juga lancar. Karena harus balance gitu ya Kak? Balance juga gitu. Jadi harus mencicipi sisi non-akademis gitu ya, misalnya kayak ikut kegiatan organisasi, kepanitiaan, kompetisi, magang gitu ya. Nah itu membantu kita juga untuk nanti bisa survive di dunia kerja. Karena kalau kemarin aku baca-baca di LinkedIn gitu ya, beberapa skill yang dibutuhkan itu bukan hanya yang technical skill aja, tapi soft skill juga, seperti kayak communication skill, terus leadership skill, terus teamwork, marketing, gitu ya. Analytical thinking. Nah hal-hal kayak gitu tuh didapatnya ketika kita coba dunia di luar akademis gitu ya. Ketika kita interaksi dengan banyak orang dari berbagai jurusan, mungkin latar belakangnya beda, mungkin bidangnya beda gitu. Jadi kolaborasinya terjadi di situ. Yes, benar banget sih. Aku juga ngerasain itu selama di Prasmul gitu ya, ngikutin beberapa organisasi. Atau mungkin waktu sekarang magang, ini culture shock banget sih Kak, curcol sedikit gitu ya. Boleh. Oh ternyata dunia kerja itu seperti ini gitu. Tapi benar banget sih, ternyata kita harus persiapin diri kita untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nah sebelum kita tutup nih, mungkin Kakak ada pesan-pesan terakhir nggak untuk bright people di rumah? Untuk yang mungkin menyaksikan ini gitu ya, jadi apapun yang sudah kamu jalanin itu tetap lanjutkan gitu ya. Kalau misalnya belum dimulai, mulailah dari sekarang gitu ya. Kalau belum mulai, mulailah dari sekarang. Karena great idea will stuck being an idea kalau nggak dimulai gitu. Nah jadi mungkin untuk men-summarize lagi percakapan kita yang hari ini, yang pertama, dalam memilih jurusan ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar tidak salah memilih jurusan. Apa saja? Mungkin teman-teman bisa rewind lagi nih ke belakang karena lumayan panjang ya tadi. Nah setelah itu kalau misalnya kita udah pertimbangkan tapi ternyata di tengah jalan passion kita berbeda, ada juga hal-hal preventif yang bisa kita lakukan gitu. Dan terakhir, bahkan saat kita sudah berkuliah, sudah merasa cocok, ada lagi nih yang harus kita siapkan, yaitu mental untuk memasuki kompetisi di industri kerja gitu. Alright, thank you so much bright people yang udah dengerin perbincangan kita hari ini.
Aku Tamara dan Kak Koni pamit undur diri. Jangan lupa Bright People yang di rumah follow Instagram @prasmul, lalu YouTube Universitas Prasetya Mulia dan juga Instagram Counseling Prasmul. alright. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Prasmul Insight berikutnya.